ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah sekalian dan akhwat, para bapak-bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita insyaallah akan melanjutkan kajian terjemahan kitab Adab Harian Muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bulan lalu, kita membahas masih di masalah adab salam. Dan terakhir kita membahas poin ke-12 dari adab-adab salam dan jabat tangan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas poin 13 sampai tuntas, yang mana nanti kita akan lebih fokus di masalah yaitu mencium tangan, bahkan mencium kaki. Ya. Pada poin 15 ini ada masalah diharamkan sujud dan membungkukkan badan hingga mendekati ruku' dengan maksud menghormati. Nanti insyaallah kita bahas. Baik. Poin ke-13 yaitu disunnahkan bagi seseorang untuk menyalami saudaranya, itu sunnah. Dan yang dimaksud di sini menyalami, imam maksudnya mengatakan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah. Salam dengan jabat tangan itu berbeda. Maka hendaknya di sini terjemahan adalah disunnahkan bagi seseorang untuk, maksudnya menyalami di sini menjabat tangan ya. Maksudnya lebih tepat menjabat tangan. Menyalami memang menjabat tangan artinya. Jadi tapi biar lebih clear, maknanya di sini adalah menjabat tangan saudaranya ketika salam. Itu ketika memang dimampu ya, kalau terlalu jauh mungkin tidak perlu. Ya. Kalau di zaman pandemi dahulu, kemudian jabat tangan jangan dulu. Ya. Jabat tangan jangan, takut terkena virus corona dan semisalnya. Alhamdulillah Allah Ta'ala hilangkan itu semua insyaallah. Sekarang moga-moga sudah normal ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini
yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan, berjumpa. Dan di sini global, umum. Apapun dia manhajnya atau bagaimana, yang penting Islam labelnya masih muslim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan. Keduanya bertemu dan keduanya yatasafahan. Yaitu apa? Menjabat tangan. Ya. Dan tasafuh itu saling menjabat. Menjabat berarti menggenggam tangan orang yang disalami. Maka itu tidak seperti sebagian orang salamannya itu kayak gini. Itu salam corona mungkin. Enggak kayak gitu. Enggak dikenal, enggak perlu, sekarang enggak perlu seperti itu. Ya bro, gitu. Terus lawannya gini. Ya seri dong. Kalau gini terus lawannya gini, ini yang menang gitu kan. Kalau ini lawannya kayak gini, yang kayak gini menang gitu. Ya, jadi tasafuh itu jabat tangan. Makanya namanya musafahah, saling menjabat tangan. Dalam ayat Al-Quran kata Allah, fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan isfahu. Yaitu legowolah. Karena tasafuh itu membuat dada itu plong. Saling menjabat tangan itu membuat dada itu plong. Kadang-kadang hasad itu hilang, kebencian hilang gara-gara jabat tangan, terutama dengan saling menatap matanya, wajahnya. Karena senyum itu bisa menular seperti ngantuk, seperti menguap. Senyum itu bisa menular. Antum kadang melihat orang senyum, antum ikutan senyum, padahal apa yang disenyumin? Ya karena dia senyum, saya ketularan senyum. Kalau kita jabat tangan, satu senyum terus kita gini kan enggak susah, ya jarang itu terjadi, kecuali ya memang lagi banyak masalah mungkin atau sakit gigi ya. Fayatasafahani, kalau dua muslim ini mereka yatasafahan, illa, tidaklah itu terjadi melainkan ghufira lahuma ma taqaddama ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Kecuali dosa-dosa keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Dosa-dosa keduanya diampuni. Taib di sini apakah ini maksud? Dosa-dosa keduanya diampuni yaitu seluruh dosa, jazakumullah khair. Atau dosa antar keduanya dalam bermuamalah. Ini dipertanyakan. Apakah ya maksud? Tidaklah dua orang muslim saling menjabat tangan melainkan akan diampuni dosa keduanya selama sebelum berpisah. Apakah pengampunan dosa ini? Yaitu terhadap dosa seluruhnya umum, dosa-dosa pribadi masing-masing, atau dosa yang berkaitan antara dirinya dengan orang yang dia jabat, dia salami tangannya. Ini pertanyaan. Maka yang azhar, yang lebih zahir dalam konteks hadis ini, yaitu yang digugurkan adalah dosa antar keduanya, antar dia dengan yang dia salamin itu. Kecuali hutang ya, kalau hutang enggak gara-gara salam selesai, udah. Kalau gitu ya enak lah. Enggak, melainkan dosa antar keduanya. Bisa jadi dosa ngatain dia pernah, atau hasad terhadap dia gitu, atau benci terhadap wajahnya padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuman wajahnya bentuknya itu nggak suka aja gitu kan. Nah itu termasuk hal yang sebenarnya bisa jadi dosa karena dia benci tanpa sebab syar'i, benci sesama muslim tanpa sebab syar'i. Maka genggaman jabat tangan hilang, ya. Hilang perasaan itu, hilang dosa itu. Dan memang benar menjabat tangan ketika salam dan saling senyum itu memang menghanguskan perasaan-perasaan buruk
Kadang-kadang prasangka buruk langsung hilang. Jadi syaitannya itu langsung hilang gitu loh. Karena keberkahan sunnah ini. Ya. Tetapi antar dua muslim. Ini hadisnya konteksnya antar dua muslim. Kalau kita jabat tangan dengan orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka pada asalnya kita tidak boleh mencintai orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Berteman kenal boleh, tetapi sampai kemudian mencintainya sebagaimana kita mencintai muslim, maka itu haram. Kecuali mencintai secara biologis untuk pernikahan seorang muslim terhadap seorang perempuan ahli kitab yang saleh dalam agamanya, maka itu diperbolehkan dalam Islam, sah akadnya, tetapi tetap madharatnya besar. Karena yang sudah terjadi pada orang-orang pria yang menikah dengan perempuan kafir, perempuan ahli kitab, nanti anaknya ikut ke ibunya, ikut agama ibunya, karena tarbiyah ibunya. Dan betapa banyaknya bapaknya muslim, ibunya Nasraniyah, anaknya bimbingan siapa kira-kira? Ya maknya, bapaknya kan kerja, maknya di rumah ya membimbing anaknya untuk nyanyi dan seterusnya, akhirnya ikut agama ibunya. Ya, jadi walaupun sah akadnya diperbolehkan, tetapi kan madharatnya harus ditinjau juga gitu. Lagi pula stok muslimah juga sangat banyak sekarang, muslimah banyak sekali. Ya. Baik, jadi mencintai orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla haram pada asalnya. Mengagumi mereka, bahkan dari segi fisik mereka tidak perlu, atau skill mereka tidak perlu. Baik. Jadi itu illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Diampuni dosa-dosanya. Apa yang di hatinya itu dari kekesalan, kebencian, itu dimaafkan. Itu waktunya sebelum apa? Sebelum yaftariqa, sebelum berpisah. Karena kalau berpisah khalas, itu perasaan untuk merahmatinya, menyayanginya itu mulai pudar. Artinya begini, ikhwan. Makanya nanti di nomor 14 dianjurkan untuk menjabat tangan cukup lama gitu loh. Enggak. Assalamualaikum. Kadang-kadang saya sampai curiga, apa saya emang digolong orang sesat atau gimana? Saya pernah jabat tangan sama seorang tua dari kalangan yang masjidnya kalau habis maghrib pakai toa, kalau zikirnya gitu. Itu Assalamualaikum, saya senyum dan dia gini aja, beliau. Iya. Gak tahu, mungkin sakit gigi atau belum bayar listrik atau enggak tahu. Terus cuman dicoel doang tangan. Gitu. Kayak, dan itu bukan karena virus, sebelum ada virus corona. Ya. Kayak cepat-cepat untuk itu, kebiasaan seperti kebiasaan. Inilah kalau nggak diajarkan mungkin dari kecil atau nggak diajarkan di pengajian untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita itu ada orang menjabat tangan kita lama-lama, mungkin 5 detik, itu bagi kita kan nggak biasa ya, kayak risih langsung. Bagaimana cara menangkal risih tersebut? Caranya adalah ilmu, mengetahui bahwa itu adalah sunnah Nabi SAW. Ya, jadi kalau misalnya orang menjabat tangan antum, plek gitu. Assalamualaikum, gimana kabar antum? Masih terus kayak gini? Ketahuilah, itu ilmu dan amal. Nah kita yang biasa tradisinya Assalamualaikum, bahkan Assalamualaikumnya juga nggak asal. Melaikum, pakai melaikum. Meleknya antum gitu. Terus dah selesai. Kayak kalau lama aja jabat tangan tuh kayak, jangan ya. Ya, padahal itu sunnah. Karena semakin misalnya agak lama menjabat tangan, semakin menatap, semakin ngobrol, itu membuat hati itu ringan dan dosa-dosa itu, dosa antar kita, kebencian antar kita, hasad antar kita, atau kita pernah menghibahinya gitu, itu mulai hilang, itu mulai hilang. Karena betapa banyaknya fitnah terlisankan karena belum ngopi bareng, itu kata orang. Benar nggak Pak? Ya, jadi betapa banyaknya fitnah, ghibah, adu domba itu terwujud disebabkan jarang ngopi bareng. Bahasa kita yang ngopi bareng ya, maksudnya jarang bertemu, jarang ngobrol bareng, ngumpul bareng, menyendiri,
atau kalau salaman cepet-cepetan. Nah, jadi itu hilang. Maka kata Nabi, malam yaftariqa. Selama keduanya belum apa? Selama keduanya belum berpisah. Jadi kalau udah berpisah kan berarti kan jabat tangan selesai. Maka ulama jabat tangan itu di antara keutamaannya adalah apa? Di antara keutamaannya yaitu dosa-dosa itu makin terkuras. Makin lama makin terkuras. Tapi kita lihat dulu nomor 14. Disunnahkan untuk tidak melepaskan tangan orang yang dijabat tersebut hingga ia sendiri yang melepaskannya. Ini perhatikan baik-baik. Karena perbuatan Rasulullah SAW yaitu apabila berjabat tangan dengan seseorang, beliau tidak melepaskan tangannya hingga orang tersebut melepaskannya terlebih dahulu. Ya. Fahami baik-baik hal ini. Antum misalnya, Assalamualaikum akhi, salam. Antum pegang terus tangan. Kalau dia risih, pengen lepas, ya lepasin. Ya, jangan Assalamualaikum. Dia udah Waalaikumsalam. Antum pegang terus. Ayo, mau kemana sih ya? Ya enggak, kalau emang dia mau ngelepasin, atau mungkin risih karena gak ngerti ini sunnah, atau mungkin dia masih sebel sama antum atau gimana, ya udah nggak usah maksa. Al-muhim kan sudah salaman, sudah menunaikan sunnah. Karena Rasulullah SAW kalau misalnya menjabat tangan orang dalam salam, beliau tidak melepaskannya kecuali orang tersebutlah yang melepaskannya. Bagaimana kalau misalnya dua-duanya nggak saling melepas? Ya alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama ngobrol. Antum lepas dulu lah. Antum aja lah. Antum lah, enggak enak lah. Antum aja lah. Ya. Akhirnya sampai rumah gandengan tangan, nikah habis rumah. Tapi ikhwan, namanya gandengan tangan itu disesuaikan dengan uruf yang berlaku. Kalau memang secara gandengan tangan sama jenis ya, disesuaikan dengan uruf berlaku. Kalau uruf yang berlaku di daerah tersebut, gandengan tangan merupakan bentuk persahabatan yang begitu akrab dan baik, maka nggak masalah. Ya, nggak masalah. Sama jenis ya, perempuan atau laki gitu, bukan perempuan sama laki. Ya. Kalau gandengan tangan sama jenis pertemanan di daerah tersebut membuat orang-orang itu curiga, maka jangan gandengan tangan. Gandengan tangan, Pak, ya, genggam, saling genggam. Ya, gandengan tangan. Kalau di Arab biasa, nggak masalah, insyaallah. Kalau di kita, kalau perempuan nggak apa-apa, ya Kak, sama perempuan gitu kan, sesama perempuan gitu, insyaallah kita nggak mikir macam-macam. Tapi kalau sama laki-laki, nah ini kadang-kadang di kampung-kampung itu ngeliatin sama orang, siapa ini, kayak pelangi nih kayak ini. LGBT ini kayaknya, ya kan? Kami punya guru, syekh dari Mesir dulu, lulusan Al-Azhar, para doktor, ya, syekh. 2 orang, keduanya apa berewokan jenggotannya kayak orang Arab dan pakai jubah gitu kan? Namanya juga syekh kita, guru kita. Dan mereka karena mengajar di Libya, ya dikontrakkan rumah gitu, kontrak rumah. Pulang bareng lah mereka ini, guru-guru kami berdua nih. Lewatin kampung-kampung di daerah Jati Padang. Oh, Jati Padang, Pak. Dekat Libya. Dekat Libya. Warung Buncit, Libya. Kayak kampungnya kayak, bukan ini perumahan, enggak kayak kampung di sini, Pak, kayak kampungnya. Jalan sambil genggaman tangan. Badan gede, buluan semua, berewokan, Arab mukanya, genggaman tangan. Orang Indonesia pada melongo. Bingung, pakai jubah lagi. Bingung, ya. Karena itu nggak sesuai dengan kita gitu loh. Nah, makanya pentingnya jemaah sekalian untuk apa? Supaya menyesuaikan diri dengan uruf setempat dalam masalah-masalah seperti ini supaya menghindari apa? Fitnah. Orang mikirnya macam-macam ini. Ih, kayak gini ya ternyata mereka ya, gitu. Padahal di daerah mereka biasa. Ya.
15, diharamkan sujud dan inhina, membungkukkan badan hingga mendekati ruku' kepada seseorang ketika menghormatinya. Nah, ini penting jemaah. Ya. Ini insyaallah akan ana sebutkan hadis-hadisnya dan juga pembahasan yang sangat menarik ya tentang masalah mencium tangan dan juga mencium kaki. Bukan tangan atau kaki sendiri, mencium tangan atau kaki orang lain. Apa hukumnya? Ya. Baik. Diharamkan sujud kepada seseorang ketika menghormatinya. Ini haram. Sujud itu haram untuk dilakukan di depan makhluk. Ya, karena sujud itu hanya hak untuk Allah Azza wa Jalla, untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk syariat sebelumnya, maka sujud itu diperbolehkan di hadapan orang hanya dalam rangka tahiyyah, penghormatan biasa ketika itu. Namun di zaman Nabi SAW tidak boleh, haram secara mutlak. Sujud ya haram kepada makhluk. Dan ada dua kemungkinan. Imma itu sujud yang sebatas penghormatan biasa dan hanya sampai haram. Imma itu sujud yang merupakan kesyirikan secara zat, yang merupakan sifat, yang merupakan sikap ta'abbud dan menyembah. Ada dua macam, dan itu kembali kepada niatan. Sujud yang pertama, sujud yang hanya penghormatan saja, tidak sampai kepada bentuk penghambaan dan mendekatkan diri kepada pihak yang disujudi di depannya. Kalau cuma penghormatan, maka ini haram secara mutlak, maupun dari istri ke suami pun dilarang. Padahal haknya besar, kata Nabi SAW. Ke guru juga haram, walaupun gurunya sedang duduk dan dia bersujud di depannya, haram. Ya. Kenapa? Karena untuk syariat Nabi Muhammad ini dia haram karena bentuk tersebut ada keserupaan dengan orang yang berbuat syirik. Nah, gitu. Taib yang kedua, sujud dengan bentuk ta'abbud, yaitu penghambaan diri, perendahan diri, bukan perendahan hati, perendahan diri kepada pihak yang dijadikan objek sujud. Perendahan diri dan ta'abbud, menganggap diri sebagai budaknya, hambanya, dan dia merasa butuh padanya. Maka ini syirik akbar, bisa terjadi syirik akbar. Ya, bisa terjadi padanya syirik akbar. Karena dia sebenarnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini kekufuran. Tapi bagaimana dengan orang yang syirik, orang yang sujud ke kuburan? Orang yang sujud ke kuburan, ada dua kemungkinan itu, terserah yang mana coba. Itu dilihat dari bagaimana maksudnya orang-orang tersebut. Bisa hanya haram saja, tapi itu wasilah menuju syirik, dan bisa sampai derajat syirik besar. Kembali ke niatannya. Kalau cuma ikut-ikutan sebagai penghormatan saja, maka itu haram dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sujud kuburan haram. Tapi kalau memang di situ sudah ada ta'abbud, sudah ada keinginan beribadah dan memohon kepadanya, al-luju ilaih, yaitu meminta naungan padanya, hati terpaut padanya, dan berharap sesuatu diberikan oleh kuburan tersebut, maka ini syirik akbar. Karena ini sebenarnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi dikembalikan ke niatan dia. Tapi enggak ada yang halal itu, enggak ada yang halal. Ya begitu. Maka tidak boleh sampai sujud gitu. Ke raja, ke presiden. Kemarin terjadikan itu hal itu, enggak boleh itu. Imma kalau itu yang kemarin di tahun kemarin atau kapan itu,
Kalau misal sujud kepada presiden maksudnya adalah penghormatan, maka ini ghulu. Di syariat Nabi Muhammad ini ghulu, berlebihan. Kalau misalnya maksudnya adalah menghambakan diri pada Pak Presiden, merendahkan dirinya dan bertawakal padanya, maka ini syirik akbar. Tapi saya harap insyaallah enggak sampai seperti itu. Ya. Taib. Kemudian dilarang juga al-inhina, membungkukkan badan hingga mendekati ruku'. Membungkukkan badan hingga mendekati ruku'. Ini namanya al-inhina. Atau sebelumnya kata Ibnu Shalah berkaitan dengan sujud tadi, yahrumus sujudu baina yadayil makhluqi ala wajhi ta'zim. Diharamkan sujud di hadapan makhluk dengan maksud mengagungkannya, menghormatinya, itu haram. Wa in qasada bisujudihi Allah Ta'ala, walaupun maksud dari sujudnya adalah Allah, maka haram. Dia sujud, dia pengen sujudnya ke Allah Ta'ala, tetapi dia pengen di antara itu ada fulan, sang raja atau gimana, karena menghormatinya, maka ini tetap haram. Wa ma dzakarahu Allah Ta'ala min qawlihi fi ikhwati Yusuf wa kharru lahu sujada. Adapun yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Yusuf, cerita Yusuf, yaitu para saudara Nabi Yusuf dan juga bahkan bapaknya itu bersimpuh sujud di depannya, fadzalika syar'u man qablana wa huwa laysa bi syar'in lana. Maka itu adalah syariat orang-orang sebelum kita, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu udah berlalu, enggak dipakai sekarang. Ya, begitu. Tapi kemudian sekarang al-inhina, kata bahasa kita kayaknya ngeblungkuk ya al-inhina itu. Ya. Fahami baik Pak, al-inhina yaitu di sini terjemahkan apa? Membungkukkan badan hingga mendekati ruku'. Membungkukkan badan hingga mendekati ruku'. Mari kita berusaha untuk merinci mana yang dilarang dan mana yang dipersilahkan. Ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lah. Ya Rasulullah, seorang dari kita bertemu saudaranya atau temannya, apakah boleh dia berinhina? Ya. Inhina itu yaitu tadi membungkukkan badan mendekati ruku'. Maka berkata, la, tidak. Ya. Kemudian afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah boleh dia menciumnya? Tidak. Ya. Di sini Yana belum tahu di sini menciumnya di sini sampai derajat apa yang tidak diperbolehkan, karena kalau di sini para ulama begini ikhwan, ada membaca beberapa belakangan ini bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwa bahasa kita cipika-cipiki itu bukan hal yang dianjurkan. Cipika-cipiki, cium pipi kanan terus pipi kiri, bukan hal yang dianjurkan. Kalau tidak salah fatwanya Syekh bin Baz, kalau tidak salah ya. Adapun takbil al-jabhah ini diperbolehkan. Cium kening itu boleh. Bertemu terutama misalnya terhadap orang tua, orang yang diagungkan ilmunya dan seterusnya. Cium kening gitu, enggak apa-apa. Ya, tetapi ya wallahu alam, kalaupun tidak dianjurkan bukan berarti tidak boleh cipika-cipiki ya antar kita. Enggak masalah insyaallah, enggak berdosa insyaallah. Baik, kemudian afa ya'khudhu yadahu wa yusafihu, apakah kalau bertemu boleh untuk mengambil tangannya dan juga menyalaminya? Maka kata Nabi SAW, na'am.
Taib. Kita bacakan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Para ulama berkata begini, jemaah, pahami baik-baik. Ma jarat bihil 'adatu min khafdhir ra'si wal inhina'i ila haddin la yasilu bihi ila aqallir ruku'i indal liqa' la kufra bihi wa la hurmata kadzalik. Apa yang terjadi di tradisi dari khafd ar-ra's, yaitu menundukkan kepala dan ngebelungkuk sampai batasan tidak sampai ke aqallir ruku', ke seminimnya ruku'. Berarti mendekati ruku' nih. Gimana? Ada yang mau jadi kelinci percobaan gak, ikhwan? Ayo, sok, biar kelihatan ya. Masa ayo siapa yang mau jadi jalan kelinci dah? Apa ya? Apa ngapain, Pak? Mau izin? Assalamualaikum warahmatullahi. Agak lama. Gila, agak lama. Iya, enggak berpisah-pisah ini. Iya, Pak, Masya Allah. Fadhal, Pak. Coba. Kalau ngebelungkuk sampai mendekati ruku'. Dekat lagi, bawah lagi. Nah, seperti ini kan ini kan aqallur ruku', Pak. Udah nanti pinggang ini, Pak. Ya Allah, jazakallah. Sampai sini dulu bentar. Jadi tadi seperti itu. Kan kalau kita kan sambil tangannya diginiin gitu kan ya. Kalau sampai seperti derajat tadi itu udah masuk inhina. Makanya ada inhina, ada ruku', ada sujud. Kalau sujud di bawah, kalau ruku' tolong tadi Pak, tuh ruku' Pak, ruku' sampai istawa, sampai nah ini ruku' nih Pak. Kalau ini jelas nggak boleh ini. Agak atas dikit Pak. Maaf. Ini inhina. Dia aqall ruku', nggak sampai ruku', ya naik jazakallah. Nah, kalau misalnya cuman tadi nggak sampai ruku', apa tadi ya? Nggak sampai aqall ruku', itu tidak kufur, tidak pula ada pengharaman untuk itu. Karena dilarang inhina yang sampai tadi agak ke bawah tapi nggak sampai ruku'. Nah, kalau cuman ngebelungkuk kecil Pak, tolong. Nah, gitu. G gitu kan ya. Kan orang Jawa J gitu. Ada kayak gitu. Dia agak sedikit ini enggak masalah. Ini bukan inhina. Jadi jangan semua itu dibilang inhina. Jazakallahu khairan. Makasih banyak. J gitu kan. Iya, kan kayak gini. Ya. Baik gini apa pas ketemu gitu kan ya, ketemu orang tua, Pak gitu kan. Ayo pinara Pak gitu kan. Sambil kayak gini gitu. Enggak gini kan. Sambil kayak gini, ya. Itu bukan inhina, itu enggak apa-apa. Ya kalau misalnya lewat di kondangan atau ada orang tua, ya, orang tua gitu. Kita gini sedikit gitu. Sedikit aja. Itu bukan inhina, karena inhina itu batasannya itu aqallu ar-ruku', yaitu batasannya paling minimalisnya ruku' gitu loh. Bukan sampai ruku' tapi menjelang ruku' gitu loh. Itu terlarang. Itu terlarang. Ya. Begitu. Jadi lebih-lebih ketika kita ini punya kearifan lokal, ya, tinjauan tradisi ya. Ya, yang muda itu ya santun sopan gitu loh. Sehingga ya kalau di depan para orang tua ya adalah sedikit gerakan yang membuat bahwasanya antum tuh tahu antum sedang menghormat, antum sedang di hadapan banyak orang tua atau di depan orang tua dan antum tuh punya sikap kayak gitu menunjukkan antum hormat sama mereka. Kalau kayak gini selama tidak ada larangan maka hukum dikembalikan kepada uruf selama tidak ada larangan. Begitu Pak. Tapi kalau bagaimana kalau orang Jepang? Mereka ketemu saling jedotin pala misalnya. Tuh gitu ya. Kalau deketan ya, kalau nggak deketan nggak apa-apa. Sampai ruku itu. Itu ruku lebih dari inhina, maka nggak boleh. Itu jelas, ya. Atau antum
ngebelungkuk tapi sampai inhina gitu ke bawah, atau sampai ruku, atau sampai sujudan kayak gini. Lah ini tikus ini mungkin. Ya itu hulu, nggak boleh. Nabi SAW melarangnya. Begitu Pak. Jadi jangan kalau cuman ya misinjeh Pak gini doang. Lah ini kan bukan inhina namanya, ini masih qiyam namanya. Iya. Wallahu alam. Karena inhina yang kita pahami itu adalah hadnya adalah aqallur ruku', yaitu semi ruku' gitu loh. Enggak sampai ruku' dia, tapi semi ruku'. Gimana paham jemaah sini? Baik. Lakin tetapi dikatakan di sini yan bagi karahatuhu. Kalau kata para ulama mungkin lebih pantas dimakruhkan, tidak diharamkan, dimakruhkan saja. Karena tapi begini, ini kan memang tinjauan orang Arab ya. Kalau mungkin antum melihat orang Arab Pak, beda sama kita. Beda. Antum kalau misalnya umroh apa, lihat orang Arab langsung gitu ya. Itu kan gini loh, misal di Jumatan kan banyak tuh soft lagi duduk, lagi baca Quran, ada yang apa kan ngelewatin bahu-bahu itu loh. Orang Arab, orang Pakistan apa, itu jalan tuh udah kayak ngelewatin barang dagangan sampah gitu. Blok gitu loh. Ngelewatin lewat gitu aja gitu loh. Kalau kita gimana orang Indonesia Pak? Nah, misi Pak, mesti gitu. Kalau enggak gitu, kita lewat blok gitu aja langsung tiba-tiba kaki nongol di sini. Itu pasti dilihatin semua orang. Pasti geleng, pasti gitu. Akhirnya mengeruhkan hati orang-orang. Itu ini nggak bisa dilepas. Ini nggak bisa dilepas gitu loh dari orang Indonesia, karena memang udah emang kayak gini orang Indonesia gitu loh. Coba aja Pak. Apalagi anak itu anak muda. Jenggotan, cingkrangan, wah udah. Emang Wahabi nggak ada akhlak gitu. Iya, lewat blok gitu aja kaki tiba-tiba kaki blok gitu kayak lomba apa gitu. Iya. Tetapi kalau kita udah punya ilmu sekarang, jangan sampai inhina gitu aja kelas. Jangan sampai inhina. Mungkin kita misi Pak gitu. Gitu. Dan kita mungkin agak ngelukunya karena nyolek orang, bukan karena hormat, tawannya nyolek. Makanya kayak misalnya tadi saya salaman sama beliau. Masih ingat gak Pak tadi saya salaman Pak? Masih. Itu saya agak ke bawah kan, saya semi ruku inhina. Karena apa? Karena beliau di bawah. Maksudnya masa saya di atas Pak, nih tangan saya salamin, masa saya diri kayak gitu? Ya kan Pak? Makanya saya tadi agak ini. Itu bukan dalam rangka kayak gini, bukan dalam saya sedang menghormati Bapak, bukan. Makanya nggak apa-apa. Gitu Pak ya? Iya. Beda kalau saya lewat di depan Bapak, kemudian saya ngebelunggu sampai setengah ruku, maka itu jangan. Taib. Kemudian amma idzan hana wa wasala inhina'uhu ila haddir ruku'. Adapun kalau dia mengebelungkuk dan sampai ngebelungkuknya ke batasan ruku'. Jadi ruku' gitu, ya, apa istawa apa sawa gitu, sama gitu ya. Maka faqad dhahaba ba'dul ulama'i ila annahu in lam yaqsud ta'zima dzalikal ghair ka ta'zimillah lam yakun kufran wala haraman walakin yukrahu asyaddal karahah. Kalau misalnya dia ngebelungkuk bahkan sampai ruku' ya, maka sebagian ulama meninjau kalau dia maksudnya mengagungkan orang tersebut, tapi maksudnya tidak bermaksud mengagungkan orang tersebut seperti mengagungkan kepada Allah, tidak bermaksud ruku' kepadanya gitu loh. Dan itu yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Maka dikatakan di dalam mausu'ah fikih lam yakun kufran wala harama, tidak sampai derajat kufur dan tidak sampai derajat haram, tetapi dimakruhkan dengan sekeras-keras pemakruhan. Artinya orang ini tidak sampai dosa. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa?
li'anna suratahu taqa'u fil 'adati lil makhluqi katsira. Karena gambaran ini yang ngeblongko menghormati tapi bukan seperti menyembah Allah, bukan. Dia enggak bermaksud itu. Maka yang seperti ini, gambaran seperti ini itu terjadi secara tradisi di antara makhluk-makhluk banyak dari manusia. Wa dhahaba ba'dhum ila hurmati dzalika walau lam yakun li ta'zimi dzalikal makhluk. Dan sebagian ulama lebih berpendapat mengharamkan ruku' dan inhina itu walaupun tidak bermaksud untuk mengagungkannya, melainkan hanya menghormati saja. Karena gambaran seperti itu itu adalah gambaran ruku' yang tidak mungkin terwujud kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini alasannya. Ya. Maka di sini mungkin pertimbangan haram itu lebih hati-hati. Hanya saja ikhwan, ini masalah yang memang tidak semua ulama sepakat mengharamkannya. Sebagian memakruhkannya, tidak sampai haram. Bahkan ada yang mengatakan tidak makruh tapi jelas Nabi SAW mengatakan tidak. Berarti di sini imam makruh, imam haram kan gitu. Ya. Cuman Nabi SAW tidak mengatakan jangan inhina, enggak, hanya mengatakan tidak saja. Ditanya terus jawab tidak. Maka imam makruh, imam haram. Yang paling aman tentu ya haram, jangan lakukan itulah, jangan. Yang pernah melakukan itu udah selesai. Sekarang enggak usah sampai segitu. Hanya mengisyaratkan saja tawadhu', mengisyaratkan sedikit saja, tidak harus sampai setengah ruku', ya. Begitu ya ikhwan, jemaah sekalian. Baik, kemudian bagaimana dengan sujud? Astagfirullah. Dengan mencium tangan. Pertama, ini udah mau azan apa gimana, Pak? Mencium tangan. Nabi SAW pernah dicium tangannya. Ya, itu dalil dalam sahih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Al-Imam Bukhari, dan disahihkan atau dihasankan oleh Al-Imam Albani, ya. Dan beberapa ulama juga memberikan bab masalah mencium tangan seorang ulama ahli hadis, mencium tangannya, mencium kepalanya, atau mencium kedua matanya. Itu juga dilakukan oleh para ulama terhadap para ulama atau murid kepada para dicium. Ini dicium. Iya, terhadap orang alim, ya. Kira-kira gimana Pak kalau sekarang? Dicium palanya, ustadznya juga matanya dicium. Nah, mata saya dicium gitu. Antum bilang ada dalam kitab-kitab ulama. Iya sih, karena tradisi kita nggak paham itu. Ya kan? Kalau cium kening di tradisi kita itu hanya pada AWW saja, yaitu laki ke perempuannya. Yaitu menunjukkan kasih sayang. Tapi kalau antum lihat orang Arab, murid-murid syekh itu mencium keningnya syekh. Gitu, mencium keningnya syekh. Ya, keningnya. Jadi ini gimana ya? Kembali ke tradisi sebenarnya. Azan, Pak. Ya, baik, kita azan dulu, setelah itu kita bahas sedikit. Setelah itu insyaallah pertanyaan. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Masalah takbilul yad, yaitu mencium tangan, terutama tangan orang tua, tangan orang alim, tangan pejabat dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, wa amma takbilul yad, adapun mencium tangan, fa fil babi ahaditsu wa atharun katsirah. Dalam bab ini, dalam tema mencium tangan itu banyak hadis dan juga athar dari sahabat yang melakukannya. Yadullu majmu'uha ala thubuti dzalika an Rasulillah SAW. Yang hal itu menunjukkan, kumpulannya menunjukkan akan terjadinya itu pada Rasulullah SAW, yaitu dicium tangannya. Fanara jawaza taqbili yadil alimi
idza tawaffarat syurutul atiyah. Maka kita berpendapat, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bolehnya mencium tangan orang alim. Ya, orang alim di sini mungkin semanzilah juga orang tua, ya. Orang yang dituakan, orang yang dianggap berilmu, imam masjid yang dihormati, sekitarnya lah, seperti itulah. Boleh seperti itu, tapi dengan memenuhi beberapa syarat. Pertama, an la yattakhidha 'adatan. Ini penting. Tidak menjadikan hal tersebut tradisi. Ya. Yaitu orang tua harus dicium tangannya. Enggak. Tidak harus. Kenapa? Maksudnya tidak harus, tidak menjadi tradisi. Artinya orang yang juga mau salaman sama orang tua ini tanpa mencium tangan itu tidak masalah. Jangan dipermasalahkan. Ya, karena kalau ini menjadi tradisi, bihaitsu yatatabba'ul 'alimu 'ala maddi yadihi ila talamidatihi. Karena kalau ini jadi tradisi, maka akan menjadi tabiat dan suatu hal yang paten, kebiasaan yang selalu ada, yaitu sang guru atau orang berilmu atau alim atau orang tua akan selalu menjulurkan tangannya ke orang yang salaman pada dia, selalu gitu. Jadi otomatis. Ya, otomatis. Ya. Wa yatatabba'u haula'i 'ala at-tabarruki bidzalika, dan itu akan kelak memunculkan tabi'ah mereka untuk bertabarruk, yaitu ngalap berkah pada cium tangan ini. Dan itu kan terjadi. Fa inna Nabi SAW wa in qubbilat yaduhu, Nabi SAW walaupun beliau dicium tangannya, fa inna ma kana dzalika 'ala an-nudrah, tetapi beliau termasuk jarang, enggak selalu. Jarang, itu Nabi loh. Yang mana Nabi itu zatnya berkah loh, zatnya berkah. Tubuhnya berkah, keringetnya berkah. Bekas air wudunya berkah itu. Zatnya berkah Nabi SAW. Tidak ada manusia setelahnya, selain para Rasul, yang zatnya berkah. Nggak ada, walaupun keturunan keluarga Nabi. Nggak ada yang zatnya berkah. Keringetan, bau tetap. Keteknya bau, apalagi bulunya banyak. Sama, nggak ada berkah-berkahnya. Ya. Nabi aja nggak sampai segitunya minta selalu dicium tangannya, enggak. Padahal beliau berkah loh. Apalagi yang jauh di bawah Nabi, apalagi ahli bid'ah. Ya. Maka fala yajuzu an yuj'ala sunnatan mustamirrah. Maka tidak boleh cium tangan ini menjadi sunnah, yaitu tradisi yang terus-menerus terwujud sebagaimana maklum. Taib, yang kedua, syarat kedua. An la yad'u dzalika ila takabburil 'alimi 'ala ghairihi wa ru'yatihi li nafsihi. Syarat yang kedua, cium tangan tersebut tidak menyebabkan takaburnya si guru atau alim atau orang tua, atau dia kemudian memandang siapa dirinya, itu nggak boleh. Kadang-kadang begitu. Orang ketika udah cium tangan kita, ada perasaan, ana saja Pak, ana nih Pak, nih ana pribadi, alhamdulillah da'i untuk mengajak sunnah, mudah-mudahan insyaallah, walaupun ana masih sangat minim sekali pengetahuannya. Kalau ketemu ikhwan, nggak ada dicium tangan ana, nggak ada. Ikhwan siapapun, dari ikhwan sunnah, salafiyin, nggak ada yang cium tangan ana. Ya biasa aja kita, assalamualaikum Ustaz, udah gitu, nggak ada yang sampai. Walaupun kalau mau cium tangan sih silahkan, ya. Cuman sesekali aja. Itu nggak apa-apa. Tapi nggak ada, alhamdulillah. Nah kemudian kadang anak ketemu dengan panitia atau imam masjid yang anak kajian di situ, dari kalangan rekan-rekan yang suaranya kedengaran ini, ya. Kalangan aswaja. Mereka sangat menghormati ustadz atau guru, benar menghormati, masya Allah. Anda yang nggak biasa dicium tangannya, anak salaman langsung dia gini cium tangannya, gitu. Di bibirnya lagi, kan gimana gitu ya? Ya, atau kadang di palanya gitu. Anda langsung jangan. Ya. Itu baru sekali aja Anda dicium kayak gitu, langsung hati itu ngerasa, gua gitu, apa namanya? Kerasa gitu.
Ana pribadi ya, ini nggak bisa dikiaskan ke semua orang ya. Ana pribadi langsung, saking mungkin jarangnya mungkin dicium tangannya, langsung wah saya. Kalau mana kecil mah biasa gitu kan. Tapi ini sama orang yang mungkin usia di atas ana. Bahkan di suatu masjid, ana waktu itu datang kajian, jarang sih di situ, sekali diundang, imamnya, DKM-nya itu semua dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan hijau. Imamnya orang tua, mungkin 60-70 mungkin. Dan Anda bakal ngisi kajian di situ. Kemudian pakai pakaian yang dianggap oleh golongan mereka itu pakaian yang sangat dihormati, dari sarung yang mereknya sangat mereka respect, hormati. Itu Anda pakai. Apa hasilnya? Dan ini berhasil triknya, tapi Anda nggak bermaksud itu. Tangan Anda dicium sama orang tua itu. Sama imam masjidnya dicium tangan Anda. Itu gimana rasanya? Pak, jangan Pak. Itu kita ya, kita yang biasa di sunnah itu. Jangan Pak, kebalik. Harusnya saya cium tangan Bapak. Ya mungkin maksudnya menganggap ini berilmu, dihormati gitu. Tapi kita nggak biasa kayak gitu akhirnya. Dicium tangan. Dan kemudian belakangan ini Anda teringat peristiwa itu, melihat di belakangnya video seorang Gus, ya, Gus pakai G, ya, Gus Fulan gitu kan. Orang-orang tua pada nyium tangan dia dan dia sambil ngerokok. Ya Allah, itu zaman apa ini, kiamat sudah dekat. Padahal kan episodenya udah selesai. Kiamat sudah dekat Pak, ya. Orang-orang tua pada apa? Ciumin tangannya dan dia itu dengan congkaknya itu. Kok kebalik ini? Enggak hormat sama orang tua dan pengen dihormatin, dan apa sih kelebihan dia gitu? Kecuali kegus-gusannya. Ya, nah, Masya Allah. Ini kebalik ini. Makanya ketika hulu dan sikap berlebihan itu sudah ada pada suatu komunitas, antum akan melihat keterbalikan sikap. Nggak benar jadinya. Ya. Baik. Anda pikir cukup sampai sini materi ini? Nggak tanya jawab nggak ada Pak ya? Nggak perlu ada. Ada yang mau bertanya jemaah? Oke. Ya Pak. Waalaikumsalam. Sungkeman. Kayak gimana sungkeman itu? Di Jawa ya biasanya. Kayak gimana itu sungkeman? Oh, orang tuanya duduk di kursi gini, terus nyium lutut. Oh, tangannya saling di lutut kayak gitu. Terus anaknya duduk apa diri? Sebaiknya dihindari itu, karena tapi Anda nggak berani mengatakan itu haram. Pertama, Allah alam larangannya apa? Kalaupun larangannya masuk ke dalam bab ini hina, itu nggak sampai ngebelungkuk yang setengah ruku. Iya. Allah alam. Kalau Anda pribadi nggak masalah. Hanya saja jangan sampai ngebelungkuk. Yang penting ngebelungkuknya itu. Ya. Itu yang mau Anda bahas, cuman udah waktunya udah ini Pak. Ya. Cium kaki bisa kita bahas. Bahkan saya ada 1 jam pelajaran, 1 sesi di YouTube udah terekam tentang masalah mencium kaki ustadz atau orang alim apa hukumnya. Tapi ringkasnya begini ya. Ringkasnya begini. Sebagian ulama membolehkan, dan memang ada hadis berkaitan dengan ada 2 orang Yahudi mencium kakinya Nabi SAW. Ya, ada hadisnya. Walaupun sebagian mendhaifkan hadis ini, diantaranya Syekh Albani mendhaifkan hadis ini, namun Ibnu Hajar mengatakan hadis ini tidak dhaif dalam dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Dan juga dalil lain. Dan juga dalil bukan dalil yang ketiga, bukan dalil, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari, dan berdua beliau ahli hadis. Dan Imam Muslim tidak sampai mencium kaki Imam Bukhari, tapi mengatakan
pengen sekali mencium kaki Imam Bukhari. Artinya di sini mencium kaki seorang alim ya, bukan orang tua. Alim itu sebagian ulama berpendapat boleh. Tetapi pembolehannya itu tentu perlu ada pembatasan. Yang mana pembatasannya itu cukup ketat. Lebih-lebih pembatasannya adalah jangan sampai membuat orang yang dicium kakinya itu menjadi ujub, sombong dan seterusnya. Dan itu sulit. Sulit, Pak. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan ketika mengomentari hadis dalil ini, mengatakan bahwasanya hal seperti ini tidak apa-apa, mencium kaki orang yang dianggap berilmu gitu, orang yang spesial ilmunya. Begitu juga dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ya, Syekh Abdul Muhsin ini bapaknya Syekh Abdul Razak, masih hidup beliau. Dalam syarah Sunan Abi Dawud, ketika beliau ditanya oleh salah seorang di majelis, ya Syekh, bapakku itu sering bercanda nyuruh aku untuk mencium kakinya. Maka kata Syekh Abad, fadl, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa melakukan seperti itu. Mencium kaki orang tua di sini, orang tua kandung, enggak apa-apa, atau orang yang berilmu tidak apa-apa. Tapi dengan beberapa batasan. Di antara batasannya jangan sampai ada kesombongan. Dan kalau untuk guru orang alim dicium kakinya, itu sulit untuk tidak sombong. Dan juga walaupun iya, misalnya itu enggak masalah, ada petunjuknya, ada dalilnya misalnya, tetapi dalilnya cukup bertabrakan dengan larangan untuk inhina. Karena sujud ini, mencium kaki itu tidak melazimkan sujud. Karena sujud itu adalah di atas 7 tulang, itu sujud. Ya kan? Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ini diantaranya. Ya kan? Nah, namanya mencium kaki guru itu tidak sujud. Tapi posenya serupa dengan sujud. Nah, khawatirnya Nabi SAW melarang inhina, semi ruku saja dilarang, itu pose seperti yang dilarang, apalagi pose yang sampai seperti sujud gitu loh. Takutnya begitu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap boleh mencium kaki orang yang berilmu atau orang tua. Begitu Pak ya? Begitu. Makanya untuk yang tadi sungkeman itu anak pribadi belum tahu sampai sejauh apa larangannya. Hanya ketika memang itu hanyalah cuman cium tangan dengan dia duduk dan orang tua di atas, maka semoga mudah-mudahan itu tidak sampai bermasalah. Mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.